Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi ke channel Taulih Badara. Pada kesempatan hari ini seperti biasa kita akan membahas sebuah komentar yang berisi pertanyaan, teman-teman ya. Ini kita mendapatkan sebuah komentar dari Cak Manofisial ya, yang bertanya, Mas, drum perbuatan seperti Mas udah jadi. Terus yang di dalam drum dikasih L dan berlobang atau gimana Mas? Sepil terbarunya nggih Mas. Ini dari Mas siapa tadi ya? Dari Mas Cak Mano ya, Cak Mano. Mas, kalau sudah jadi seperti ini, Cak Mano ini kan sudah membuat seperti ini ya teman-teman ya. Dia bertanya, posisi di dalam itu diisi, maksudnya gimana tadi? Drum dikasih L dan berlubang atau gimana Mas? Yang di dalam nggak dikasih tambahan apa-apa ya teman-teman ya. Ini hanya drum ditempel ya. Ini kan ada nih, ada bekas las-lasan nih setiap ujung dan ujung ya. Kalau itu kan keran pembuangan teman-teman ya, kan keran pembuangan untuk pergantian air. Di sana juga sama persis seperti ini, dan ini posisi di atas. Nah, ini yang di atas ini kan pipa yang berlubang semua, teman. 1, 2, 3. Setiap drum kita kasih lubang semua dan pipa. Pada intinya di sini kita membuat satu arah, arah ke sana. Kita gabung ya, teman-teman. Kita gabung ya. Di sini teman-teman ya. Kalau sama sudah buat seperti ini, intinya teman-teman ya, nggak ada bahan tambahan sama sekali, nggak ada bahan tambahan sama sekali. Ya, nggak ada tambahan nggak ada bahan tambahan sekali. Cuman di sebelah sana ya kan, di sebelah sana ada teman-teman, agar supaya drum kita itu bisa tahan lama ya, awet, dan menjaga agar supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan teman-teman ya. Nah, itu kan ada sebelah pipa nih teman-teman, yang saya tunjuk nih teman-teman ya. Nah, ini sama saja. Nah, sama seperti ini. Nah, dari sini teman-teman ya, dari sini kita coba pengambilan gambar di buku ya. Saya jelaskan di buku ya. Ini videonya nanti nggak akan saya edit ya, cuman saya potong. Saya akan ke dalam membuat gambaran ya. Caranya gimana, saya tulis di buku saja teman-teman, agar supaya lebih jelasnya ya teman-teman. Sampai ini kan ada pipa yang ke atas nih, tuh pipa yang menjulang ke atas ya, pipa yang menjulang ke atas. Dan ini yang dari samping, ya. Pada intinya penguapan ini kalau siap pakai yang posisi atas yang mengarah penguapan hanya seperti ini teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah, kita akan menggambar yang pipa menjulang ke atas ini teman ya. Kita akan gambar di pembukaan. Oke, dari sini kita akan pindah ke pembukuan teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini gambar, ojo ditelok toko gambarannya teman-teman, jangan dilihat dari gambarnya ya teman-teman. Kita ambil hikmah wae pilih ngomong, kita ambil intinya saja teman-teman. Nah, ini ibarat katakan ini sebuah drum tadi ya. Ini yang arah ke sana tadi, ini yang pembuangan pergantian air ya, buat penyalian air. Dan ini kan posisi atas ya, 1, 2, 3. Kita jadikan satu untuk ke arah jalur penguapan atau perebusan ke dalam. Nah, ini kan yang di samping tadi teman-teman ya. Di samping tadi ini ya, ada 1 lubang, 2, dan 3. Nah, ini kita kasih pipa ukuran 1 in ya, 1 in juga bisa teman-teman. Jadi ini gabung semua teman-teman, gabung watuk barang. Jadi bagaimana caranya? Ini pipa ini kita gabungkan, nggak apa-apa. Ini kita kasih tongolan kecil, pendek aja, pendek terus kita gabungkan, agar supaya mengapa teman-teman? Jadi nantinya di saat produksi air yang posisi di dalam drum ini, dia bisa saling berbagi ya. Yang mana lebih cepat habis, dia saling mencukupi. Bahwa intinya di sini saling melengkapi teman-teman ya. Ibarat kata yang posisi depan kok habis, ini kan bisa langsung mengirim atau mengantar air yang posisi di depan. Intinya di sini kita untuk pembagian ya, untuk pembagian. Dan
Ini juga pipa yang menjulang ke atas tadi teman-teman, pipa yang menjulang ke atas, ibarat kata gini ya teman-teman, yang sampai atas asbes tadi loh, ini pipa 1 in juga nggak apa-apa. Nah ini juga bolong teman-teman, ini nggak usah dibunteti, nggak usah ditutup-tutup, jadi los semua sampai ke atas ya. Ibarat kata mau menutup ya, di sini sampai tutup saja, kasihlah lubang sebesar rokok atau sebesar korek, jangan diplong 1 in ya, jangan diplong 1 in, sampai sumpeli ya, ibarat kata sampai tutup terus kasih lubang ibarat kata 1 jempol tangan lah ya, segini. Nah agar mengapa teman-teman, di saat ya yang namanya orang bekerja di tahuan itu kan namanya orang kerja ya, ini buat jaga-jaga teman-teman, buat jaga-jaga apabila terjadi ini kan yang arah ke dalam tadi teman-teman, arah ibarat kata ini arah ke dalam ya, jangan di skip teman-teman, lihatnya jangan skip ya, arah ke dalam ya. Ini sampai terjadi keran yang di dalam tertutup semua ya, keran yang di kalau produksi kan 1 dibuka 1 ditutup nih, kalau tempat saya ya, kalau tempat saya ini ditutup ini dibuka, jadi silih gantian terus dia. Kalau sempat ini untuk perebusan, sini yang ditutup, jadi 1 per 1. Nah apabila ini terjadi kelengahan sampai tertutup semua, ini kan uap nggak bisa keluar teman-teman. Dia mau keluar dari mana kalau nggak ada pipa yang menjulang ke atas ini tadi. Nah di sini mengapa saya haruskan membuat seperti ini, agar supaya kalau terjadi keran yang di dalam tertutup semua, dia akan menyemburkan. Jadi intinya di sini uap nggak bisa keluar, dia akan mencari jalan agar supaya bisa keluar. Nah dia akan mencari di lewat sini teman-teman, jadi dia akan menyembur lewat pipa yang atas ini ya, dia akan menyembur lewat atas ini. Maka dari itu ini tadi jangan ditutup ya, ini los semua, jangan ditutup. Enggak nyembur lewat sini mas, enggak ya, tetap lewat sini. Pada intinya yang pipa ini lebih tinggi ya, dilihat sebelumnya tadi kan pipa yang menjulang menjalur yang ke dalam untuk produksi itu kan lebih pendek, dan ini lebih tinggi, nggak mungkin lewat sini. Apabila kalau keran ini tertutup semua, dia baru menyemburkan air panas atau uap lewat sini. Ini juga buat tanda-tanda kalau air yang di dalam drum habis, walaupun kita nggak kasih selang kontrol, kalau habis ini kan ada sekatan nih, ini ya, ini jangan sampai mepet bener ya, kita kasih berapa senti lah buat sekatan, jadi agar supaya nantinya kalau air di dalam drum ini nggak habis sampai kering, itu kita sudah tahu ya, masih ada sedikit kok dia sudah ngobosnya lewat sini teman-teman. Jadi ngobos lewat sini juga ngobos lewat atas juga, sampai langsung bisa tahu oh itu airnya habis ya. Dan ini kalau keran ini tertutup semua, kok ngobosnya dari sini, oh berarti ini ada yang tersumbat ya teman-teman ya. Jangan nyepelekan ini, karena aci tahu itu bisa mengkerak bisa menjadi intip, dia bisa keras. Sering terjadi dia di pipa ini dia timbulkan kerak sehingga menyumpal di pipa ini teman-teman. Ini harus waspada buat teman-teman semuanya ya. Apabila kalau nggak ada ini ya sangat bahaya. Kalau keran ini tertutup, dia nggak bisa keluar, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu menau, tahu-tahu meledak atau ya meledak intinya teman-teman ya, karena dia nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar, uap itu nggak bisa keluar dari mana-mana, api terus berkobaran, sedangkan uap nggak di perebusan dia terus mendidih, uap nggak bisa keluar, alhasilnya nanti dia bisa menimbulkan meledak. Nah gitu. Dan dari sini juga teman-teman, ini juga membantu agar supaya drum kita itu tetap awet ya, tidak mudah melipat. Kan seringkali mas tempat saya kok mudah melipat ya, karena nggak dikasih ini teman-teman, di waktu setelah selesai ya, di waktu setelah pengesai apalagi nggak langsung diisi, itu sangatlah mudah untuk melipatkan drum ini teman-teman. Di waktu drum masih panas, oke, dia nggak ada kendala di sini teman-teman. Di waktu malam, tengah malam, air mulai dingin, dia akan menghisap udara. Kalau nggak ada ini posisi keran ini tertutup atau terisi air di tempat perebusannya, dia kan nggak ada udara buat masuk. Alhasil dia akan menghisap
ya, menghisap. Jadi melipat, drum ini bisa melipat. Sering terjadi kalau sampan membuat drum seperti ini di tengah malam kok sampan terdengar makdung atau duang gitu. Itu kalau sampan belum tahu, ya ini drum ini, karena sampan belum dikasih ini. Tapi kalau sudah sampan kasih jenis seperti ini, ya mudah-mudahan tidak, drum kita juga aman, jangannya sangat panjang ya teman-teman ya. Ya, yang sering rusak cuman yang kalau sempat rusak sih, kalau di rumah sini berat, kendalanya sering kehantam kayu, karena kayunya sangat gede-gede ini namanya, kayunya besar-besar, kayu kelapa kayu karet itu yang superan itu. Kalau anak-anak masukin kan ya namanya anak-anak, orang kerja itu kan jangan harap dimaklumi, biasanya jatuhin tuh nggak kira-kira dung, akhirnya pecah. Tapi kalau kita bisa setiti, ini sangat lama, jangkanya 1 sampai 2 tahun pun dia tahan ya teman-teman ya. 1, 2, proses 1 atau 2 atau 3 itu sama saja ya, sama saja. Coro konsep ini panggah tetap seperti ini teman-teman. Sampai mau drum 1 atau drum 2 atau drum 3 atau drum 4, konsepnya sama seperti ini. Jangan lupa dikasih pipa yang menjulang ke atas tadi teman-teman ya. Cuman kalau saya membuat 1 drum itu kan bisa, sampai pasang pemasangannya jangan seperti ini, sampai pasang buat lurus agar kayu bisa panjang. Kalau kita dari sini, ini kan jangka kayu kan sangat pendek, ini kurang bagus, mending dari sini. Ibarat kata ini kan kalau tempat kita kan saat ini seperti ini sama puter, jadi arahnya seperti ini, kayunya nanti bisa panjang, untuk pengapaiannya dia bisa menyimpan sangat luas. Oke, mudah-mudahan nantinya video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman kita semua dimanapun Anda berada. Yang pasti terus semangat ya, jangan pantang menyerah. Salam kami pengrajin tahu dari Lampung, salam sukses. Saya Iri Wabillahi Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman ya, agar supaya membantu channel ini lebih berkembang dan kami pun lebih semangat untuk membuat konten-konten yang selanjutnya. Yang mau ingin bergabung silahkan masuk ke TikTok Juragan Tahu teman-teman. Kita biasanya sering live ya, live streaming, kita buat room di situ. Jadi nantinya kita bisa tanya jawab secara langsung, kita bisa lihat tatap muka secara langsung di situ ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat nantinya teman-teman.